Babu maja'a fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang datang ya, tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna inda Abi Hurairah wa alaihi saubani mumasyaqani min kattanin. Dari Muhammad bin Sirin dia berkata, kunna ya dulu kami inda Abi Hurairah, ada berada di samping Abi Hurairah. Kami lagi kumpul sama Abu Hurairah. Wa alaihi dan beliau menggunakan Abu Hurairah saubani, dua baju, mumasyaqani ya, yang apa nama mumasyaqan gitu, dirobek kali gitu ya, dirobek dari min katani, dari katun. Fatamakhata fi ahadihima, maka dia membuang ludah tamakhot fi ahadihima, pada salah satu keduanya. Jadi beliau pakai dua baju ya bahasanya, lalu kemudian dia buang ludah di bajunya Abu Hurairah. Faqala, maka yang berkata Abu Hurairah nih, bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattani. Bahasa kita ta'ajjub, bahasa kita gitu. Membuang apa bahasa kita, membuang ludah oleh Abu Hurairah di baju katun, di baju katun. Katan itu baju kain serat yang agak kasar gitu ya, katun. Kalau katun sekarang sih lembut ya. Kalau katun dulu kasar. Kalau katan itu kasar. Ini bahasanya nih Abu Hurairah, beliau cerita tentang dia sendiri. Jadi Muhammad bin Sirin lagi sama Abu Hurairah yang sendiri yang udah. Ya. Wah, Abu Hurairah udah bisa buang ludah di katun. Abu Hurairah sendiri yang cerita. Maksudnya sebuah kebanggaan. Pakai baju dua lapis maksudnya itu ya, dua potong lalu kemudian dia pakai buat buang-buang. Laqad ra'aituni, sungguh aku ingat, Abu Hurairah juga cerita nih, sungguh aku ingat tentang diriku, iwa ini dan sungguhnya aku la akhiru fi ma baina mimbari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah. Sungguh aku pernah tersungkur. Ya, sungguh aku pernah tersungkur, pernah terjatuh bahasa ini. Fima baina mimbari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah, dan kamar Aisyah. Ya, jadi ada kamar Sayyidatuna Aisyah, ada mimbar Nabi. Ya, bahasa kita sekarang raudhah ya, raudhah. Karena rumah Nabi dengan mimbar Nabi disebutnya sekarang raudhah. Ya, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Dulu Abu Hurairah pernah tersungkur di situ, jatuh di di situ, di antara mimbar sama kamarnya Sayyidatuna Aisyah, rumah Nabi. Maghsyiyan alayya, ya, hal keadaannya pingsan diriku. Jadi aku pingsan waktu itu, pernah tersungkur Abu Hurairah. Jadi bukan cuma pernah ya, bahasa kita sering mengatakan sering Abu Hurairah tuh suka jatuh tersungkur. Fayaji'ul ja'i, maka datang orang yang datang. Fayada'u rijlahu ala unuki, maka dia meletakkan kakinya ala unuki, di atas leherku. Dia letakin, ada orang yang datang suka ngeletakin kakinya di atas leherku, diinjak Abu Hurairah. Yaro, dia berpendapat an-nabi jununun, bahwasanya aku itu gila. Abu Hurairah kan pingsan, kesungkur di tanah. Orang-orang ngiranya Abu Hurairah gila. Makanya kalau ada orang datang, ya kakinya nginjek Abu Hurairah, injek leher. Bahasa kita kayak remehin orang gila, kata Abu Hurairah. Wa ma bi jununun, dan tidaklah aku itu gila, kata Abu Hurairah. Saya nggak gila. Wa ma huwa illa ju', dan tidaklah hal itu terjadi illa ju', kecuali karena lapar. Masalah, jadi Abu Hurairah itu jatuh pingsan lantaran lapar, bukan gila. Saking laparnya, jadi dia pingsan sampai ada orang datang nginjak palanya, nginjak lehernya, nganggap bahwa Abu Hurairah gila, padahal enggak. Ya. Ini adalah kisah. Kalau kayak begini, kenapa kok kisah ini ditaruhnya di bab Aisyah, kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa baginda Rasul sama para sahabat kelaparan adalah hal yang biasa. Abu Hurairah sampai jatuh pingsan. Kalau lapar pingsan kan bukan karena baru gak makan sehari, bisa 2 hari 3 hari gak makan ini.
sampai jatuh pingsan begitu. Kalau kita sehari mungkin nggak pingsan kali, ya lapar aja biasa. Ini kadang 2 hari 3 hari nggak makan, jatuh. Makanya beliau seperti kita. Nah, wah sekarang udah bisa buang ludah di kain. Dulu mah pernah gua kesungkur, bahasanya lagi ceritanya Abu Hurairah gitu. Bahasanya dulu gua pernah kesungkur di antara mimbar sama kamarnya Sayyidatina Aisyah. Kesungkur, ada orang datang injak leher, dia kata gua gila. Kata gua gila, gua lapar, gitu bahasanya. Ini beliau lagi cerita sendiri. Kenapa ini dimasukin nama Imam Tirmidzi dalam bab kehidupan Nabi? Karena ya menandakan bahwa Rasulullah dengan para sahabat, Abu Hurairah kan dekat banget. Beliau salah satu periwayat hadis terbanyak juga, Abu Hurairah. Salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Karena sering bersama Nabi, bersama kumpul Ahlus Suffah. Ahlus Suffah tuh di Madinah ada orang yang udah tidurnya di emperan-emperan Masjid Nabi. Itu Ahlus Suffah, itu biasanya mereka itu memang ya kalau makan ya kalau Nabi dapat makanan, dan mereka ya kalau Nabi dapat makanan mereka kelaparan, yang pernah kelaparan. Termasuk salah satunya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah jatuh sampai kelaparan, sampai jatuh, sampai dikata orang gila. Dia jatuh kesungkur di tanah. Nah, makanya dimasukin di dalam kehidupan Rasul. Jadi baginda Rasul, masya Allah, beliau kelaparan. Orang sekarang gara-gara COVID nggak punya gaji 2 bulan ribut, kelaparan. Baginda Rasul kelaparan ya Allah, sampai beliau itu ada riwayat beliau ngikat batu di perut, nahan lapar. Ini biasa, ini menandakan bahwa biasa. Ada satu kisah juga baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika ada yang datang menghadiahkan susu, semangkok susu. Ya Rasul kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah pulang bareng, ajak Abu Hurairah pulang ke rumah. Dan kemudian udah ada semangkok susu. Kata Rasulullah, dari mana susu ini? Dia tanya sama istrinya. Katanya tadi ada yang kasih, ada yang hadiah buat Rasul. Jadi istri beliau sediakan susu itu buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang Rasul lakukan? Kata Rasul, Abu Hurairah panggilin Ahlus Suffah semua suruh kemarin. Itu riwayat hadis macam-macam, ada yang mengatakan Ahlus Suffah tentang jumlahnya. Paling banyak itu mengatakan ada sampai 70 orang yang pada tinggal di depan rumah Nabi. Sebenarnya kita pada toleran aja itu dekat masjid, di emperan masjid. Di Ahlus Suffah disebutnya. Ya, kata Nabi, Abu Hurairah panggil Ahlus Suffah semuanya. Masuk satu-satu. Itu Nabi pegang mangkok yang isi susu, semuanya disuapin sama Nabi. Suruh dulu, semua disuapin. Susu semuanya. Sampai semuanya kenyang. Lalu semua keluar, Nabi bilang, Abu Hurairah tinggal kita berdua nih, belum makan, belum minum ini susu. Lalu kata Rasul, ya Abu Hurairah silakan kamu minum sampai kamu puas. Ya disuapin sama Rasul, disuruh minum sampai Abu Hurairah bilang, saya udah nggak bisa minum lagi Rasul, saking udah penuhnya. Baru baginda Rasul habis. Satu mangkok, ya 70 orang lebih, ya, bisa kedapatan. Kenapa? Karena mangkoknya dipegang sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyizat beliau. Dia punya keagungan. Ya, gitu. Kasih minum semua satu-satu. Makanya nggak disuruh minum sendiri, berebut ntar orang. Orang satu mangkok doang. Kalau suruh minum, wah habis semua dia. Nah, enggak, suruh baris, suruh duduk gini, Rasul nyamperin, ayo minum. Sampai kenyang semua. Pegang sama beliau. Ya, dilihatkan bahwa katanya tangan beliau menyentuh susu itu, jadi pegang bahasa kita pegang ini, mungkin jempolnya masuk ke susu. Ya. Jadi gitu. Nah, jadi kebiasaan Rasulullah kalau Rasul ada yang bagi makan, itu biasanya sama Rasul disediain lagi buat Ahlus Suffah. Ya, beliau nggak pernah mau makan sendiri. Makan beliau selalu Ahlus Suffah. Makan bareng-bareng. Ada yang bawain makanan, beliau kasih ya Ahlus Suffah, ayo makan. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman Abdubai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin. Dari Malik bin Dinar, dia berkata,
Tidak pernah kenyang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada memakan roti sedikit pun, dan tidak pula kenyang memakan daging. Illa ala dhofafin, kecuali makan bersama dhofaf. Qala Malikun, berkata Malik, sa'altu rajulan, aku bertanya kepada seorang laki-laki min ahlil badiyah, daripada penduduk kampung. Mad dhofaf, apa sih dhofaf? Qala ayyatana wala ma'an nas. Ya, dhofaf itu adalah bahwasanya beliau makan, ya, ngasih bersama orang-orang. Jadi beliau nggak pernah makan kenyang kecuali beliau makannya bareng orang-orang. Kalau makan sendiri dikit banget. Makannya maunya bareng-bareng. Ini tentang sedikit atau dua hadis tentang kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidupnya beliau begitu, biasa kelaparan. Padahal kalau dibilang nggak pantas, ya nggak pantas seorang Nabiullah kelaparan. Tapi beliau memang begitu. Kalau beliau mau minta sama Allah makanan, turun langsung. Jangan makanan gunung jadi emas, bisa. Beliau nggak mau milih itu. Jadi beliau lebih suka, ya, hidup bareng-bareng sama para sahabat. Kelaparan, semuanya makan semuanya. Lagi tadi Abu Hurairah, masya Allah, sampai kepingsan-pingsan. Ya, kelaparan sampai pingsan-pingsan. Pernah nggak kita tuh kelaparan sampai pingsan? Kita lapar dikit aja udah ribut gitu. Ampun. Beliau sampai ke pingsan, masya Allah.